Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kami mengaturkan tangan dan umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Indra Bagusatenanda dengan NIM 24121220 sebagai moderator serta penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Paman Destini dengan NIM 2412121030 sebagai penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Kade Eca Jamharani dengan NIM 2412121004 sebagai penyaji kedua. Baik, di sini kita akan membahas tentang deret aritmatika. Jadi pembahasan kali ini ada dibagi menjadi 3, yaitu pengertian barisan dan deret, perhitungan barisan dan deret, dan penerapan barisan dan deret dalam ekonomi. Adapun latar belakang, barisan dan deret merupakan bilangan yang berurutan dan memiliki pola tertentu dalam matematika. Barisan dan deret sering digunakan dalam berbagai bidang seperti aritmatika, geometri, ekonomi, ilmu komputer, hingga fisika. Barisan merupakan tuntunan bilangan yang disusun dari kiri ke kanan dengan pola atau aturan tertentu. Setiap bilangan dalam barisan disebut suku. Barisan biasanya dilambangkan dengan UN. Deret merupakan jumlah dari dari suku-suku pada barisan. Barisan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu barisan aritmatika dan geometri. Deret biasanya dilambangkan dengan S. SN. Pengertian barisan dan deret. Barisan adalah susunan bilangan-bilangan yang berurutan dan memiliki selisih yang sama. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu barisan disebut dengan suku, yang dilambangkan dengan huruf S. Contohnya seperti S1, S2, dan seterusnya. Terdapat 2 jenis barisan, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Sedangkan deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Dalam kata lain, deret adalah jumlah dari suku-suku yang ada pada barisan. Bilangan-bilangan yang menjadi unsur pembentukan sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan bilangan-bilangan tersebut dari satu suku ke suku berikutnya. Berdasarkan jumlah sukunya, deret dibedakan menjadi 2, yaitu deret berhingga dan deret tak terhingga. Di mana deret berhingga adalah deret yang jumlah suku-sukunya tertentu. Sedangkan deret tak terhingga adalah deret yang memiliki jumlah suku yang tidak terbatas. Nah, perhitungan baris dan deret dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap suku berurutan selalu bilangan tetap konstan, di mana bilangan yang tetap tersebut disebut dengan beda yang dilambangkan dengan huruf B. Secara umum, bentuk dari suatu barisan aritmatika yaitu U1, U2, U3, U4, U5, dan sampai seterusnya. Kalian bisa lihat yang A plus B, A plus 2B, A plus 3B, A plus 4B, dan seterusnya. Jadi rumus untuk mencari suku ke N dalam barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N-1. Keterangan bisa kalian lihat di materi. Jadi UN adalah suku ke N dari suatu bilangan aritmatika, maka berlaku B sama dengan UN min U-1. Jadi contoh soal dari barisan aritmatika, contoh soalnya tentukan suku ke-6 dari barisan 2, 8, 14, 20. Jadi UN itu UN sama dengan A plus N-1B. Jadi N itu
suku. Jadi N itu banyak suku, jadi kita tulis 6. Sama dengan A itu suku pertama. Jadi suku pertama itu dari A 8, 14, 20. Kita tulisnya 2. Terus sedangkan N kita kan sudah tahu N-nya itu apa. Kita tetap tulis 6. Kalian bertanya min 1 itu di mana dapat, karena itu udah rumus. Jadi B itu beda antara suku. Seperti 2 ke 8. Jadi bedanya itu kan 6. Jadi kita tulis 6. Kita tinggal operasikan dan jawabannya dapat 32. Yang kedua itu ada barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan yang disusun bilangannya dibentuk menurut urutan tertentu dan diantara dua suku yang berurutan memiliki rasio yang tetap. Rasio yang tetap tersebut dilambangkan dengan huruf Y. Bentuk umum dari barisan geometri yaitu UN sama dengan AR. Untuk AR-nya itu pangkat ya. Maksudnya N-1-nya itu pangkat. AR pangkat N-1. Keterangannya juga kalian bisa lihat di PPT. Untuk contoh soalnya suku pertamanya 12 dan rasionya adalah 2. Jadi kita masukin aja UN sama dengan AR pangkat N-1. Jadi N-nya itu banyaknya suku, jadi kita tulis 5. Terus A-nya itu suku pertama. Jadinya kan suku pertama itu 12. Kita tulis 12. Dan R-nya itu rasio yang tetap. Rasio tetap adalah 2. Terus N-nya itu karena kita udah dapat N-nya itu berapa? 5. Jadi 5 min 1. Itu 5 min 1 itu dipangkat ya. Terus kita tinggal operasikan, jadi mendapatkan 96. Jadi materi selanjutnya akan dibacakan oleh Medi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deret aritmatika. Deret aritmatika atau disebut juga deret hitung merupakan jumlah keseluruhan dari anggota barisan aritmatika yang dihitung secara berurutan. Contohnya barisan 2, 8, 14, 20, 26, dan juga 23. Maka deret aritmatika yaitu 22 sampai 32. Itu tadi totalnya 102. Nah, ada pun rumus untuk menghitung deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah N, atau Sn sama dengan N per 2 dikali A plus N minus 1 dikali beda. Nah, kenapa UN-nya itu bisa diubah jadi N 1 kali A plus N minus 1 kali beda? Karena UN-nya rumusnya seperti itu. Jadi di bagian kanan itu jadinya 2A plus N minus 1 dikali beda. Lalu keterangannya bisa teman-teman lihat sendiri. Baik, kita menuju ke contoh soalnya. Diketahui dari aritmatika 8, 12, 16, 20, dan 24. Lalu yang ditanyakan jumlah 20 suku pertama dari deret tersebut adalah, nah di sini kita bisa lihat suku pertamanya atau kayaknya itu 8. Jadi dan bedanya bisa kita cari dengan 22 min 1 sama dengan 12 dibagi 8. Nah, bedanya ini selalu konstan, yaitu sebanyak 4. Lalu akan ditanyakan jumlah 20 suku pertama. Rumusnya sama dengan 20 sama dengan 20 per 2 dikali 8 plus U20. Jadinya 8 hasilnya 8 ditambah 20 min 1 dikali 4 sama dengan 8 tambah 19 dikali 4 dan hasilnya 84. Ada juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu S20 sama dengan N per 2 A ditambah N. Hasil selanjutnya itu 920. Lalu selanjutnya perhitungan barisan dan juga deret. Yang pertama yaitu ada deret geometri. Deret geometri itu disebut juga dengan deret ukur, merupakan jumlah dari situ atau bilangan dari suatu barisan geometri. Rumus untuk menghitung deret yaitu Sn sama dengan Rn-1 per N-1 jika rasionya lebih dari 1, atau Sn sama dengan A dikali 1 min N per 1 min N jika rasionya kurang dari 1. Biasanya mayoritas itu menggunakan rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan 1
A dikali 1 min Rn per 1 min R. Baik, kita menuju ke contoh soalnya. Ya, di sini ada contoh soal yaitu suku pertama dari trigonometri adalah 4 dan rasionya adalah 2. Lalu yang ditanyakan berapa jumlah 5 suku pertama. Diketahui A-nya kan sama dengan 4 dan rasionya sama dengan 2. Jadi yang ditanyakan di sini pada soal itu S5 atau suku kelima. Jadi bisa dijawab dengan rumus Sn sama dengan 1A dikali 1 min Rn per 1 min R. Jadi S5 nya 4 dikali 1 min 2 pangkat 5 per 1 min 2. Jadinya sama dengan 4 dikali 1 min 32, karena 2 pangkat 5 itu kan hasilnya 32 per min 1. Jadi 4 dikali min 31 per min 1, hasilnya min 124 per min 1, hasilnya plus 124. Baik, saya akan melanjutkan penerapan barisan dan deret dalam ekonomi. Barisan dan deret dalam ekonomi itu ada dua, yaitu dalam menghitung bunga sederhana tunggal dan juga perhitungan potongan sederhana. Baik, barisan dan deret banyak digunakan dalam penyelesaian masalah ekonomi dan juga bisnis, seperti digunakan untuk perhitungan biaya produksi, pertumbuhan ekonomi dan juga masalah ekonomi dan bisnis lainnya. Dalam penerapannya, jenis barisan dan deret ekonomi paling sesuai untuk diterapkan dalam ilmu ekonomi dan bisnis adalah barisan dan deret aritmatika atau disebut juga barisan dan deret. Adapun penerapan barisan dan deret dalam ekonomi dibagi menjadi tiga: deret dalam hitung bunga sederhana, deret dalam mengukur bunga gemuk, dan yang terakhir deret dalam mengukur pertumbuhan penduduk. Di sini saya akan menjelaskan deret dalam menghitung bunga sederhana. Yang pertama, bunga sederhana tunggal. Bunga sederhana tunggal merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan apabila menggunakan uang, di mana nasabah akan membayarkan bunga pada pihak bank yang telah memberikan pinjaman uang dan bank akan memberikan bunga kepada nasabah yang melakukan investasi. Nilai dari bunga ini akan bersifat sama setiap tahunnya. Berikut saya akan menjelaskan rumusnya. I sama dengan P kali I kali N, dan keterangannya bisa teman-teman lihat di sana. Sehingga nilai modal awal pada akhir periode N atau dalam kurung Fn adalah jumlah dari modal awal P tambah pendapatan bunga selama periode waktu N yang dapat dinyatakan dengan rumus Fn sama dengan P ditambah I. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soalnya. Diketahui jumlah uang yang diinvestasikan di bank sebesar 10 juta dalam jangka waktunya 2 tahun dan bunganya sebesar 11% per tahun. Tentukan pendapatan bunga sederhana dari akumulasi di masa yang akan datang. Diketahui P-nya sebenarnya 10 juta, M-nya P-nya sama dengan 10 juta, M-nya sama dengan 2, dan I-nya yaitu sebesar 12%. Lalu diubah dalam masuk desimal menjadi 0,12. Lalu yang ditanyakan pendapatan bunga atau I, dan juga yang kedua dan nilai akumulasi di masa datang atau M-nya. Jawabannya, kita akan mencari pendapatan bunga terlebih dahulu dengan rumus I sama dengan P kali I kali N, yaitu 10 juta kali 0,12 kali 2 sama dengan 2.400. Lalu nilai akumulasi tahun kedua yaitu F sama dengan P tambah 1 10 juta sama 2.400 dengan 12.400. Jadi nilai pendapatan bunga sama dana investasi sebesar 2.400 dan juga akumulasi total uang pada tahun kedua sebesar 2.400. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari yang kedua. Yang kedua yaitu ada perhitungan potongan sederhana. Potongan sederhana adalah suatu proses yang digunakan untuk memperoleh nilai sekarang dari suatu nilai masa datang tertentu. Perhitungan potongan sederhana dapat dirumuskan dengan P sama dengan Fn per 1 tambah I kali N atau Pn kali 1 per 1 tambah I kali N. Dengan keterangan bisa
dikerjakan lebih dari 1 kali selama setahun adalah Fn sama dengan P kali 1 plus 1 per M dikali pangkat Mn. Untuk keterangan bisa dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu ada contoh perhitungan dari bunga menuju. Ibu Susi mendepositokan uangnya di bank sebesar 20 juta dengan bunga 11% per tahun. Untuk di slide itu ada salah satu dan per tahun dimajukan. Berapa pendapatan bunga dan nilai total deposito pada tahun keempat? Diketahui P atau deposito awalnya adalah 20 juta, bunga atau I adalah 11% atau sama dengan 0,11 dan jangka waktu atau M-nya adalah 4 tahun. Ditanyakan mengenai pendapatan bunga pada tahun keempat. Jadi rumusnya adalah FR sama dengan P kali 1 plus I pangkat S. FM-nya adalah F4 karena ditanyakan tahun keempat. F4 sama dengan 20 juta dikali 1 ditambah 0,11 pangkat 1. F4 sama dengan 20 juta dikali 1,11 didapatkan hasil 20 juta dikali 1,518. Sehingga F4 nya adalah 30 juta 360. Maka I-nya atau jumlah pendapatan bunganya adalah F4 dikurang P sama dengan 30 juta 360 dikurang dengan 20 juta. Jadi pendapatan bunganya adalah 10 juta 360. Selanjutnya yaitu ada deret dalam menghitung pertumbuhan penduduk. Menurut Robert Malthus, dalam perhitungan pertumbuhan penduduk menggunakan konsep barisan geometrik dan perhitungan pertumbuhan pangan menggunakan konsep barisan aritmatika. Sehingga mengukur pertumbuhan penduduk dapat dirumuskan dengan rumus PT sama dengan PI dikali 1 plus R pangkat T min 1. Untuk keterangan bisa dilihat pada slide. Contoh soalnya yaitu pada tahun 2021 jumlah penduduk di kota C sebanyak 3.000 penduduk. Menurut historis perhitungan tingkat pertumbuhan penduduknya 3% per tahun. Berapa jumlah penduduk di kota C pada tahun 2024? Diketahui PI-nya sebesar 3 juta. PI itu adalah jumlah penduduk pada periode awal pada tahun 2021. R-nya yaitu ada 3% atau sama dengan 0,03. T-nya itu adalah rentang waktu dari 2021 ke 2024 yaitu ada 3. Ditanyakan adalah jumlah penduduk pada tahun 2024. Jadi rumusnya P 2024 sama dengan PI kali 1 plus R pangkat T min 1. P 2024 sama dengan 3 juta dikali 1 plus 0,03 pangkat 3 min 1. P 2024 sama dengan 3.000 dikali 1,03 pangkat 2. P 2024 sama dengan 3.000 kali 1,06. Sehingga jumlah penduduk pada tahun 2024 sebanyak 3.180. Baik, sekian dari saya. Waktu dan tempat saya. Baik, kepada teman-teman ada yang ingin bertanya?
soal berupa angka yang berbaris atau berderet seperti 400 plus 200 plus 100 plus 50 plus 25 dan plus 12,5. Bagaimana cara mencari rasionya? Terima kasih. Baik, kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan rasionya. Cara mencari rasio itu ada rumusnya UN sama UN per UN minus 1. Nah, jadi ini kan ada soalnya. Jadi rumusnya itu nah di sini kan ada 6 suku. Jadi kalau kita mau nyari rasionya itu sebenarnya rumusnya itu kayak gini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Di sini kan ada 6 suku. Sebenarnya caranya itu kayak gini. Jadi UN per UN min 1. Jadi kalau kayak gini berarti di sini kita 200. Suku keduanya berarti U2 per UN min 1 berarti UN nya itu kan U2. Jadi U2 min 1 jadinya U2 per U1. Ini merupakan cara mencari rasionya. Jadi kalau kita masukin ke soal itu nanti 2 per U1 sama dengan 200 per 400 sama dengan dapatnya setengah. Apakah bisa diterima? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya, ini sebenarnya kita nggak juga cuma bisa pakai U2 per U1 aja, bisa pakai U5 per U6 atau U5 per U4, terus U4 per U3
U3 per U2, terus yang terakhir U2 per U1. Yang penting rumusnya kayak gini, UN per UN min 1. Kalau kita pakai yang kayak gini, UN suku ke-6, artinya UN min 1 berarti U6 per U5 kayak gitu. Ya, sip. Ya. Saya ingin tanya, apa bedanya baris dan deret dan bagaimana cara membedakannya? Kalau barisan itu adalah suku-suku atau bilangan-bilangan yang berurutan dan memiliki beda yang sama. Kayak ini 2 ke 8 kan bedanya 6. 8 ke 14 juga bedanya 6. Dan seterusnya. Nah, kalau deret itu adalah jumlah dari keseluruhan barisan itu. Jadi kayak 2 tambah 8 tambah 14 dan seterusnya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup dengan pembahasan. Santi, Santi, Santi.